Kenalkan, nama saya Lucy Mardini dengan NIM 2006091031 kelas 1B D3 Kebidanan. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi panggul dan mekanisme persalinan normal. Anatomi panggul dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang lunak yang dibentuk oleh ligamen dan otot-otot, dan bagian yang keras yang dibentuk oleh tulang-tulang. Bentuk panggul dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada gemitoid, android, antropoid, dan platypeloid. Ukuran lingkar panggul yaitu sekitar 80-90 cm. Yang pertama ada pelvis mayor atau panggul besar. Ini berfungsi untuk menyangga isi abdomen. Panggul besar dibentuk oleh 4 buah tulang. Yang pertama, 2 tulang pangkal paha atau os coxae. Os coxae terdiri dari 3 buah tulang. Yang pertama yaitu tulang usus atau os ilium. Batas atasnya merupakan penebalan tulang yang disebut crista iliaca. Dan ujung depan yang menonjol disebut dengan spina iliaca anterior superior. Yang di bawahnya disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Yang ini disebut dengan linea terminalis. Selanjutnya ada tulang duduk atau os ischium. Pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Dan pinggir belakang yang menonjol disebut dengan spina ischiadica. Ini disebut dengan foramen obturator dan ini disebut dengan acetabulum. Selanjutnya ada tulang kemaluan atau os pubis. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis kanan dan kiri. Yang di bawahnya ramus inferior ossis pubis kanan dan kiri. Selanjutnya ada tepi atas simfisis pubis dan tepi bawah simfisis pubis. Selanjutnya ada os sacrum. Bagian atas os sacrum yang menonjol disebut dengan promontorium. Bagian yang berlubang-lubang ini disebut dengan foramen sacra iliaca. Selanjutnya ada tulang tungging atau os coccygis. Berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah dan bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungging dapat terdorong sehingga memperluas jalan lahir. Ada pelvis minor atau panggul kecil. Ini berfungsi untuk membentuk jalan lahir dan tempat alat genitalia. Bagian pelvis minor yang pertama yaitu pintu atas panggul atau PAP. PAP dibentuk oleh promontorium, sayap os sacrum kanan dan kiri, linea terminalis kanan dan kiri, ramus superior ossis pubis kanan dan kiri, dan pinggir antasimfisis pubis. Selanjutnya ada pintu tengah panggul atau PTP. PTP dibentuk oleh 2 buah bidang. Yang pertama, bidang luas panggul. Bidang luas panggul dibentuk oleh pertengahan simfisis melewati acetabulum menuju pertemuan os sacrum 2 dan 3. Selanjutnya, bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibentuk oleh tepi bawah simfisis pubis dan memotong os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Pintu bawah panggul atau PBP. Pintu bawah panggul bukanlah merupakan satu bidang, tetapi terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama. Segitiga depan dasarnya yaitu tuber ossis ischiadica. Sedangkan segitiga belakang dasarnya tuber ossis ischiadica dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Sekian dari anatomi panggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal. Tahap pertama dari proses persalinan adalah enjement, di mana kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul.
Pada saat kepala turun, posisi sutura sagittalis dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir disebut dengan sinklitismus. Kepala janin dekat dengan promontorium disebut dengan asinklitismus anterior. Dan jika kepala janin dekat dengan simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis disebut dengan asinklitismus posterior. Selanjutnya yaitu descent. Ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah memasuki panggul. Ini dipengaruhi oleh 3 kekuatan. Yang pertama, tekanan dari cairan amnion. Yang kedua, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin akibat kontraksi. Dan yang ketiga yaitu sumbu jalan lahir. Selanjutnya yaitu fleksi. Ini terjadi ketika kepala bayi menyesuaikan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi, yang dimana dagu mendekat ke arah dada janin. Kemudian karena ada kontraksi yang tadi, janin akan terus terdorong turun. Karena terhambat koksigis, maka terjadilah putaran faksi dalam atau internal rotation. Putaran faksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica atau hot G3 saat kontraksi. Kepala janin mengarah ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Setelah putaran faksi dalam selesai, akan mengalami ekstensi. Pada peristiwa ekstensi, kepala janin akan lahir mengikuti sumbu jalan lahir, di mana kepala menjauhi dada. Setelah itu terjadi putaran faksi luar. Ini terjadi ketika bahu menyesuaikan dengan jalan lahir. Yang terakhir yaitu ekspulsi, di mana janin akan keluar seutuhnya dengan kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis dan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Dari penjelasan tentang anatomi panggul dan mekanisme persalinan, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.